Yang terakhir dan paling banyak digunjingkan saat ini tentu saja sosok Piyu Padi. Bagai buah si malakama, puluhan lagu legendaris yang diciptakan Piyu yang bertema kegagalan cinta, kini rupanya justru harus dicecap sendiri oleh Piyu. Rumah tangganya bersama Florina Lismanax dikabarkan telah hancur berantakan akibat hadirnya orang ketiga. Karenanya banyak yang menganggap kisah Piyu terdengar sangat klise, seperti lagu Padi berjudul Terbakar Cemburu. Lagu-lagu hits ternyata justru menjadi ramalan atas nasib tragis cinta mereka. Bagaimana tanggapan Syahrini dan Piyu Padi? Saya membuat lagu itu hanya berdasarkan imajinasinya. Meledaknya kasus pose-pose panas tanpa busana membuat Siti Badriah sempat tertekan. Bagaimana cara Siti mengatasi tekanan batinnya? Nggak pusing masalah itu. Pokoknya Siti anggap dunia ini milik Siti dan Siti senang-senang aja. Amin, udah. Agung Hercules melahirkan sensasi dengan mematenkan jargon andalannya tidak goyang barbel melayang. Apa sebenarnya yang dilakukan Agung dengan barbelnya? Mau tahu rasanya barbel yang bisa dimakan? Lihat dulu. Itu lagunya bisa pas ya? Iya makanya. Kok syairnya bisa pas semua gitu? Ya saya juga nggak tahu. Ayu Ting Ting terus berdendang mengikuti irama lagu Minyak Wangi tanpa peduli dengan kondisi perutnya yang tengah hamil 6 bulan. Begitulah sang biduan menyanyikan lagunya sendiri berjudul Minyak Wangi, lagu lawas dari koleksinya di tahun 2008 silam yang sejaman dengan masterpiece-nya lagu Alamat Palsu. Bagai satu kebetulan, lagu yang bertutur tentang perselingkuhan seorang suami dengan perempuan lain itu kini kisahnya mirip dengan nasib kisah cinta Ayu sendiri. Takdir hidup Ayu begini, jalan hidup Ayu begini, gak perlu disesalin. Tuh kalau kita tahu dari awal begini juga kita nggak mau gitu kan. Kalau rasa nyesal itu nggak ada lah ya, maksudnya nggak boleh lah kita nyesalin semua apa yang udah terjadi. Meski terkesan tragis, namun Ayu Ting Ting bukanlah satu-satunya penyanyi yang mengalami sendiri kepahitan nasib cinta seperti diramalkan dalam lirik-lirik lagu yang mereka dendangkan sendiri. Selain Ayu terdapat sosok Zaskia Gotik, lalu mantan pasangan kekasih Anang Syahrini, juga Raffi Ahmad dan Yuni Syara. Bahkan yang paling mutakhir tentu saja Piyu Padi, yang acap penulis lagu tentang kandasnya cinta. Berikut ini beberapa fakta menarik di balik kenyataan nasib cinta para penyanyi yang seakan sudah diramalkan di dalam lagu-lagu mereka sendiri. Yang pertama, mereka mengalami bahkan tidak hanya satu lagu, melainkan 2 lagu atau bahkan lebih. Ayu Ting Ting selain lagu Minyak Wangi, ia lebih dulu harus menerima kenyataan pahit terjadinya lirik lagu andalannya Alamat Palsu dengan hilangnya Angie selama berbulan-bulan tanpa kejelasan. Ya itu dia, kadang teman-teman media juga atau teman-teman saya yang lain nanya itu lagunya bisa pas ya? Iya makanya. Kok syairnya bisa pas semua gitu? Ya saya juga nggak tahu gitu kan, yang namanya lagu masa iya saya ingin kan enggak gitu. Jadi ya kalau sangkut paut begitu ya agak ngeh. Yang kedua, terdapat kecocokan yang begitu akurat antara kenyataan pahit yang dialami dengan syair lagu. Salah satu yang paling hangat tentu saja Zaskia Gotik dalam lagu andalannya berjudul 1 Jam Saja. Hubungan pertunangan Zaskia dengan Vicky Prasetyo tanggal 2 September itu hanya bertahan singkat karena Vicky dijemput aparat dalam kasus penipuan. Alhasil, pertunangan pun lantas berubah menjadi tragedi yang berbuntut olok-olok publik. Zaskia Gotik seperti Ayu Ting Ting mengalami nasib pahit sesuai dengan 2 lagunya yang dirilisnya di tahun 2011. Seperti lagu berjudul 1001 Alasan dan Cukup 1 Menit. Ya intinya Neng mah cuma bisa tegar, sabar, tawakal, cemoohan orang, caci makian orang. Itu membuat semangat Neng untuk bisa lebih bangkit lagi. Yang ketiga, fenomena putus cinta juga menimpa pasangan duet yang menyanyikan lagu tersebut. Salah satunya pasangan duet heboh Anang dan Syahrini. Keduanya harus menerima kenyataan pahit terpisah secara menyakitkan, persis seperti sudah diceritakan dalam lagu duet mereka yang berjudul Jangan Memilih Aku. Bak satu isyarat, Anang terbukti tidak memilih Syahrini dan justru melabuhkan hati bersama Ashanti. Kita sebagai
sebagai perempuan biasa yang punya sensitivitas yang sangat tinggi ya, punya perasaan, dengan kesendirianku aku ngerasa kesepian, aku ngerasa lelah dengan ritme pekerjaanku yang sangat tinggi gitu kan. Ya kalau dari pengalaman pribadi dijadiin lagu nggak bisa kita, ya jangan jadi pengarang lagu. Iya, cerita sendiri gak bisa dijadiin lagu, ya jangan jadi pengarang lagu udah. Fakta keempat, fenomena tersebut ternyata juga bisa terjadi sebaliknya, seperti yang menimpa pasangan kontroversial Raffi Ahmad dan Yuni Syara. Keduanya sempat merilis single duet berjudul 50 tahun lagi. Tetapi apa daya, kalam nasib justru menggariskan nasib cinta mereka sesuai dengan lagu Raffi berjudul Johan alias Jodoh di Tangan Tuhan. Sang Halik rupanya menggariskan Raffi dan Yuni terputus, tidak bisa bertahan sampai 50 tahun lagi. Enggak, kalau olah vokal dia pas rekaman diajarin sama Yuni, cuman nggak ada aku sempat belajar lagi karena waktunya juga mepet, semuanya juga serba cepat. Kita waktu itu pas aku bilang ya udah ayo rekaman. Yang terakhir dan paling banyak digunjingkan saat ini tentu saja sosok Piyu Padi. Bagai buah si malakama, puluhan lagu legendaris yang diciptakan Piyu yang bertema kegagalan cinta, kini rupanya justru harus dicecap sendiri oleh Piyu. Rumah tangganya bersama Florina Lismanax dikabarkan telah hancur berantakan akibat hadirnya orang ketiga. Karenanya banyak yang menganggap kisah Piyu terdengar sangat klise, seperti lagu Padi berjudul Terbakar Cemburu. Saya berimajinasi aja. Saya membuat lagu itu hanya berdasarkan imajinasi. Kalau kayak gini itu berdasarkan imajinasi sama menggabungkan sama sedikit logika, ya udah lagu. Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik seolah meramal nasib cintanya lewat tembang dangdut yang melambungkan namanya. Namun hidup harus terus berjalan untuk terus bangkit kembali menoreh cerita baru. Sementara itu, belakangan nama Siti Badriah mencuat lantaran kabar foto panasnya beredar di dunia maya. Namun pelantun berondong tua ini tak ingin terbakar panasnya kobaran gosip. Ketimbang pusing tujuh keliling, Siti memilih terjun ke dalam derasnya arus liar melawan ganasnya terjangan air. Benarkah Siti Badriah panik hingga tenggelam? Pemirsa, bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Enggak pusing masalah itu. Pokoknya Siti anggap dunia ini milik Siti dan Siti senang-senang aja. Amin, dadah, udah. Enggak banget deh. Tembang dangdut berondong tua yang tengah digemari masyarakat itu mengalun dan Siti Badriah pun kembali bergoyang. Inilah momen yang paling memusingkan untuk biduan berwajah mirip Zaskia Gotik itu. Di saat karirnya tengah meroket, tiba-tiba saja ia terhantam oleh beredarnya foto-foto panas tanpa sehelai benang. Pose-pose syur itu memukul batin Siti karena menguliti citra pedangdut fenomenal yang baru saja dibangunnya. Tetapi kasus itu rupanya tidak membuatnya terpuruk. Ia bahkan sudah berdiri tegak dan sudah kembali bergoyang bara-bere. Kalau buat masalah itu Siti mah nggak terlalu dipikirin ya. Senang-senang aja. Pokoknya semua itu udah ada yang ngatur, manajemen Siti yang maksudnya nanti manajemen Siti yang selesain semuanya gitu. Anggaplah itu sebuah berkah untuk Siti gitu kan, job makin banyak. Ya Allah, amin. Bergoyang di atas panggung menjadi salah satu cara Siti Badriah alias Sibat untuk melupakan kasus foto panas itu. Beberapa hari lalu ia mencari ketenangan batin dengan berlibur ke sebuah desa wisata tradisional di pinggiran Bogor, Jawa Barat yang mirip dengan kampung masa kecilnya. Astagfirullahaladzim. Oke, permisa, kali ini kita mau bajak sawah ya. Di sawah itu, Siti benar-benar melepaskan beban tekanan batinnya. Ia bahkan tidak segan menceburkan diri ke kolam lumpur dan ikut membajak sawah.
enak.